Selamat siang anak-anak, kembali bertemu dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan lanjutkan materi pada cermin cekung dan cermin cembung. Anak-anak, ini adalah bentuk dari cermin cekung. Ini adalah belakang cermin. Dan ini adalah titik optik. Nah, karena ini cermin cekung, maka bila dilanjutkan akan membentuk sebuah lingkaran yang memiliki pusat lingkaran P. Sehingga ada jarak dari O ke P yang bisa kita anggap sebagai jari-jari. Jari-jari lingkaran ini tadi. Nah, ini adalah sumbu utama. Ya, garis ini sumbu utama. Setengah dari jari-jari ini adalah titik fokus anak-anak. Setengah dari jari-jari adalah jarak fokusnya. Kita lihat sinar-sinar yang mengenai cermin cekung, dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Sehingga sinar yang melalui cermin cekung ini dikumpulkan atau mengumpulkan, maka sering disebut dengan konvergen. Cermin cekung sifatnya mengumpulkan cahaya. Karena itu cermin cekung banyak digunakan pada alat-alat yang memperkuat cahaya, yaitu senter, ya, atau juga pada lampu sorot mobil. Ini biasanya menggunakan cermin cekung. Nah, anak-anak, kita lihat ini tadi, bila kita teruskan berupa lingkaran, ini adalah jari-jarinya. Ya, ini adalah depan cermin. Ini yang belakang. Depan cermin. Oke. Kalau kita akan menggambar bayangan pada cermin cekung, kita akan menggunakan 3 sinar istimewa atau 3 sinar utama. Sebenarnya sinar itu banyak sekali ya, tapi kita menggunakan 3 yang istimewa. Yaitu yang pertama, sinar yang datangnya sejajar sumbu utama, dipantulkannya akan melalui fokus. Sedangkan sinar istimewa kedua yaitu yang melalui jarak fokus, yang melalui titik fokus. Ya, sinarnya mengenai cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar yang melalui pusat lingkaran atau titik R, jari-jari, dia mengenai cermin akan dikembalikan, dipantulkan kembali. Nah, 3 sinar utama ini yang kita gunakan untuk menggambar bayangan pada cermin cekung. Sekarang kita akan lihat juga posisi bendanya nanti sebelum kita gambar bayangannya. Kalau ini belakang cermin, ini ruang 4, maka jarak dari cermin ke fokus ini ruang 1. Nah, kalau antara fokus dengan jari-jari ruang 2. Kalau bendanya nanti kita letakkan setelah jari-jari, berarti bendanya dikatakan berada di ruang 3. Mari kita coba menggambar bayangannya. Nah, sekarang ini bendanya ada di ruang 1, terletak antara cermin dengan fokus, berarti di ruang 1. Ya, kita lihat sinar yang datang sejajar sumbu utama dari atas benda. Sinar yang datang sejajar sumbu utama kena cermin dipantulkannya melalui fokus. Ini. Sinar yang berikut diambil yaitu sinar yang melalui pusat lingkaran dari atas benda. Sinar yang dari pusat lingkaran kena cermin dikembalikan. Cukup 2 sinar bisa, karena kalau 1 sinar kita tidak bisa menemukan perpotongan sinar pantul. Ya, minimal 2 sinar kita sudah bisa menemukan perpotongan sinar pantul. Ini sinar pantulnya kita tarik ke belakang, yang ini juga, sehingga perpotongannya di sini. Nah, ini bayangannya adalah maya karena ada di belakang cermin. Tegak. Kalau maya selalu tegak, ya. Dan diperbesar, lebih besar dari bendanya. Berarti kalau benda di ruang 1 sifat bayangannya maya tegak diperbesar. Kita lihat kalau bendanya ada di fokus. Ternyata kalau bendanya tepat di fokus, tidak terbentuk bayangan karena sinar-sinarnya sejajar, tidak membentuk perpotongan, ya. Jadi tidak ada bayangannya. Kita lihat sekarang kalau bendanya ada di ruang 2. Mana ruang 2? Yaitu antara fokus dengan pusat lingkaran atau jari-jari. Ini bendanya. Kita ambil sinar yang sejajar sumbu utama kena cermin mantul melalui fokus. Kita ambil sinar yang menuju fokus melalui benda ini, menuju fokus, melalui fokus. Kena cermin dipantulkannya sejajar sumbu utama. Terbentuk perpotongan dari sinar pantul. Ini anak-anak bayangannya. Karena bayangannya ada di depan cermin, bayangannya adalah nyata.
terbalik. Kalau nyata selalu terbalik ya. Nyata, terbalik, diperbesar. Ya. Jadi ini. Nah, kita lihat sekarang kalau benda ada di ruang 3. Ruang 3 itu adalah benda setelah pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran setelah pusat lingkaran letaknya. Ya. Nah, sekarang ini ternyata sinar-sinarnya ada 3 macam. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar yang datangnya melalui fokus dipantulkannya sejajar sumbu utama. Sinar selalu dari atas benda, anak-anak ya. Sinar yang ketiga, sinar yang melalui pusat lingkaran akan dikembalikan. Nah, ini perpotongan sinar pantulnya di sini, sehingga terbentuk bayangannya ini. Sifat bayangannya karena di depan cermin adalah nyata terbalik. Ya, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Oke, berarti kita lihat tadi anak-anak, kalau bendanya ada di ruang 1, oh bayangannya ternyata ada di ruang 4. Ya, kita lihat lagi, kalau bendanya ada di ruang 2, ternyata bayangannya ada di ruang 3. Kalau benda ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. Berarti kita bisa membuat rumusan. Oh, letak benda ditambah letak bayangan selalu 5. Kalau benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Kalau benda di ruang 2, bayangannya akan di ruang 3. Nyata selalu terbalik dan diperbesar. Dari ruang 2 menjadi ruang 3 diperbesar. Sedangkan dari ruang 3 menjadi ruang 2, pasti bayangannya diperkecil. Nyata, terbalik, diperkecil. Bisa dipahami anak-anak ya? Itu tadi mengenai cermin cekung. Sekarang kita membahas cermin cembung anak-anak. Begini bentuk cermin cembung. Ini adalah belakang cermin. Ya, depan cerminnya yang mengembung ini. Sehingga kalau kita lihat, fokus cermin ada di belakang. Pusat jari-jari juga ada di belakang, pusat lingkaran. Ya. Nah, sinar akan datang selalu dari arah depan cermin. Sinar-sinar yang menuju cermin cembung akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kita lihat ini. Ternyata sinar-sinar pantulnya menyebar. Ya, karena itu cermin cembung ini sifatnya menyebarkan cahaya. Nah, cermin cembung ini selalu menyebarkan cahaya. Ya. Nah, kita lihat kalau menggambar bayangannya menggunakan 3 sinar utama pada cermin cembung. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Sinar yang menuju fokus dipantulkannya sejajar sumbu utama. Sinar yang menuju jari-jari pusat lingkaran akan dikembalikan lagi. Sama ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini benda selalu ada di depan cermin. Kalau kita bercermin, kita nggak mungkin berada di belakang cermin ya. Pasti kita di depan cermin. Ini bendanya. Nah, ini. Karena ruang 1, 2 tidak ada di depan cermin, sehingga untuk cermin cembung posisi hanya satu macam. Berbeda dengan cermin cekung, bisa berada di ruang 1, 2, 3. Kalau ini tidak. Ya, kita lihat sekarang bagaimana sinar utama. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkannya seolah-olah dari fokus. Sinar yang menuju pusat lingkaran akan dikembalikan. Nah, perpotongannya di sini terbentuk bayangan. Sehingga bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah maya karena ada di belakang cermin. Maya tegak dan diperkecil. Kita lihat anak-anak bahwa cermin cembung ini bayangannya selalu maya tegak diperkecil pada posisi manapun. Karena hanya satu posisi untuk cermin cembung. Ini banyak digunakan pada spion anak-anak. Sehingga bayangannya diperkecil. Ya. Kita kalau melihat di spion kan bayangannya semakin kecil ya, tapi memperluas bayangan. Baik anak-anak, jika kita membuat perhitungan tadi, kalau jarak benda 5 cm, ya, kita bisa menggunakan, misalkan ini tadi saya gunakan benda di ruang 1. Ini ya, jarak benda berarti dari benda ke cermin. Jarak bayangan dari bayangan ke cermin. Jarak benda SO, jarak bayangan SI, jarak fokus dari fokus ke cermin. Ya, kita coba membuat perhitungan sekarang. Kalau jarak benda SO objek, jarak benda 5 cm, jarak bayangannya
Kalau kita gambar tadi di kertas milimeter, kita coba ya, fokusnya 10, pasti kita gambar hasil bayangannya kita hitung tuh sekitar 10 cm. Anak-anak bisa mencobanya di kertas milimeter, menggambar bayangan dengan sinar utama. Kalau jarak bendanya 10 cm dengan fokus 10, kita pasti menemukan bayangannya, tidak bisa menemukan bayangan ya. Karena tadi sejajar, kalau jarak benda sama dengan jarak bayangan. Kalau jarak bendanya 15 cm, fokusnya 10, coba anak-anak menggambar, pasti ketemu jarak bayangannya sekitar 30 cm, dan seterusnya. Nah, kalau kita desimalkan seper fokus, seper 10 berarti 0,1, seper SO, seper 5 ditambah negatif seper 10, berarti dikurangi 0,1, ketemunya adalah 0,1. Demikian juga seper 10 dikurangi 0, ketemu 0,1 juga. Sehingga bisa kita nyatakan ini seper F akan sama dengan seper SO ditambah seper SI. Hasilnya sama. Sehingga kita bisa menghasilkan rumus ini anak-anak. Seper F sama dengan seper SO ditambah seper SI. Boleh dengan S ini jarak benda, S aksen jarak bayangannya. Ya. O adalah objek jarak benda, I adalah image jarak bayangan, F adalah fokus. Kita coba menggunakan rumus ini anak-anak pada sebuah soal. Ya, ini kita disuruh menghitung jarak bayangannya. Diketahui jarak bendanya 15 cm, jari-jarinya 20. Kalau jari-jarinya 20 berarti fokusnya 10 cm. Kita akan menggunakan rumus ini anak-anak. Kita masukkan fokusnya 10, bendanya 15, kita mencari jarak bayangannya. Maka kita pindahkan ini ke kiri. Berarti seper 10 dikurangi seper SI. Karena dari pindah dari positif menjadi negatif. Seper 10 dikurangi seper 15 sama dengan seper SI. Ya. Berarti seper SI sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya untuk memudahkan. Kita jadikan 30, maka ini 3 per 30 dikurangi 15 dijadikan 32 per 30. Ya, hasilnya adalah seper 30. Berarti seper SI sama dengan seper 30. SI berapa ya? SI dibalik SI per 1 sama dengan 30 per 1 sama dengan 30 cm. Berarti bayangannya ketemu 30 cm. Ya. Bayangannya ketemu 30 cm. Lalu bagaimana sifat bayangannya? Tanpa menggambar kita sudah bisa membaca. Jika fokusnya 10, bendanya pada jarak 15 cm, oh berarti bendanya antara F dan jari-jari. Antara F dengan P, berarti benda itu berada di ruang 2. Maka kita sudah tahu kalau bayangannya, bendanya di ruang 2, bayangannya akan di ruang 3. Jumlahnya kan 5 ya. Berarti bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Oke, sekarang bagaimana perbesarannya? Perbesaran itu membandingkan antara bayangan terhadap benda. Jadi SI per SO, ya. S aksen per S boleh. Kita masukkan tadi bayangannya 30, bendanya 15. Oh, berarti diperbesar 2 kali. Ya, bisa ya anak-anak ya? Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal ini, ya. Mencoba menggunakan rumus tadi, menggunakan soal ini dikerjakan di buku tugas dan nanti akan dikirim ke Google Form seperti biasa. Saya ingin tahu anak-anak seberapa paham dari materi yang sudah diterangkan Bu Uci. Begitu anak-anak? Ya, silakan mencoba. Selamat belajar anak-anak, semoga selalu sukses.